Oke, selamat siang ngoprekers dimanapun Anda berada. Kali ini Mitsubishi Kuda saya ini ada masalah, yaitu packing maticnya agak rembes sedikit ya. Mungkin ini karena faktor usia. Jadi kali ini saya lakukan di bengkel ya, karena di bengkel peralatannya ini lebih lengkap. Kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk eh, kita mengetahui lah, anggaplah ini suatu pembelajaran ya. Nah, pertama tadi kita sudah lihat ya, ini kita dongkrak untuk bagian kaki-kaki. Kita gunakan dua stand jack di bagian depan di sebelah lengan ayun ya. Jadi ini tujuannya supaya kita mendapatkan space yang cukup untuk badan masuk ya. Kita tampung ya, kita tampung oli maticnya. Pada bak olinya kita buka, kira-kira ada 14 baut ya. Nah, di sini tampak bak olinya sudah diturunkan. Nah, di sini terlihat ya, packingnya itu sudah lama ya. Mungkin karena faktor usia, jadi ini ada rembes di situ. Ya, ini tipis banget. Nah, inilah penampakan dari packing tersebut, dan ini akan kita ganti. Lalu pada bagian bak persneling matic ini kita bersihkan ya. Tampak di sini udah rembesannya cukup banyak. Ada filternya ya? Nah, ini kita bersihkan sampai bersih sekali kotoran-kotorannya. Lalu kita nanti akan cuci dengan solar ya. Nah, di situ terlihat ya, kotorannya itu udah bercampur dengan debu-debu jalanan. Ya, ini saya lakukan di bengkel karena peralatan mereka lebih lengkap ya. Di situ tampak dua buah magnet. Jadi magnet itu gunanya untuk gram-gram yang dari sirkulasi oli menempel di situ. Sambil menunggu ini kita bersihkan tadi. Nah, di sini karena packingnya tidak tersedia ya, tidak umum gitu, jadi akhirnya packing kita buat dari lembaran packing yang universal, ketebalannya sekitar 2 mili ya, 2 mili atau 3 mili. Di sini saya pakai yang 3 mili. Jadi kita mal dulu tutupnya, itu tutup bak olinya, dan ini kita persiapkan alat buat plong ya, untuk melubangi dari packing tersebut. Kita lakukan perlahan aja, kita potong manual. Ukuran lubangnya itu untuk baut 10. Kita lakukan dengan alat plong ya, jadi melubangi secara manual ya. Sebenarnya kalau dibilang mobil matic itu banyak masalah, sebetulnya nggak juga sih. Jadi banyak persepsi orang yang
bilang tuh kalau mobil matic nanti sulit perawatannya, itu juga sebetulnya mungkin karena awam ya. Tidak banyak bengkel yang terbiasa ya. Tapi menurut pengalaman saya sih penggunaan mobil matic tuh sangat memudahkan dan tidak sesulit apa yang dikira. Paling kita rutin mengganti oli, bahkan menguras oli matic agar sirkulasi dari pelumasan oli matic itu sendiri menjadi lebih awet. Untuk Mitsubishi Kuda, tipe maticnya itu masih konvensional, bukan CVT. Tapi justru untuk model-model matic yang tipe lama itu, kalau kita lakukan secara pemeliharaannya secara rutin, itu akan lebih awet daripada mobil matic yang saat ini, yang masa kini. Sejauh ini saya menggunakan mobil matic Mitsubishi Kuda, itu justru suatu kelebihan ya. Suatu kelebihan yang mungkin bisa berani dibandingkan dengan mobil matic sekarang. Oke, dari pembuatan packing ini kita tempelkan, kita mal dengan tutup bak oli, lalu kita ambil dari packing yang lama, kita mal juga, lalu kita potong secara manual. Ya, di sini harus diperlukan ketelitian juga. Ya, ini dipotong dengan pisau cutter secara perlahan ya. Oh ya, jangan lupa kita siapkan juga lem perapat dengan kualitas yang bagus ya tentunya. Untuk packing banyak yang jual ya. Biasanya dijual dalam ukuran per meter. Banyak di pusat-pusat onderdil ya dijual packing. Pokoknya intinya dia sebagai perapat dari bak oli dengan bagian persneling maticnya. Ya, di sini dibutuhkan keterampilan dan sedikit ketelitian ya. Nah, di sini tampak dari kolong mobil ya, isi dari persneling matic Mitsubishi Kuda. Persneling matic di sini paling jarang ya terjadi masalah, kecuali kalau kita tidak rajin mengganti olinya. Tampak 2 buah magnet di situ, tempat nanti gram-gram dari persneling matic itu akan menempel di situ. Itu kita bersihkan dulu bagian yang permukaan, mau kita beri lem. Di sini saya menggunakan lem yang kualitasnya cukup bagus ya. Nah, ini kita paskan dulu.
apakah udah sesuai lubang-lubangnya. Nah, ini kita coba tempelkan. Nah, ini udah pas semua. Setelah kita bersihkan permukaan yang akan diberi lem, tentunya dengan bisa menggunakan bensin. Kita gunakan lem yang terbaik ya. Nah, di sini kita oleskan secara tipis-tipis saja, tidak perlu terlalu tebal, karena sifatnya lem ini hanya sebagai merapatkan. Jadi kalau kita nanti press dengan baut, dia akan merapat dan sisanya akan keluar. Jadi jangan terlalu tebal. Yang penting itu rata ya. Jadi seandainya ada oli yang rembes dari bak persneling matic ini, jangan terlalu lama, karena apabila kita di jalan ada kebocoran, itu akan lebih menambah permasalahan. Oleh karena itu segera diperbaiki, jangan menunggu. Untuk persneling matic ini untuk Mitsubishi Kuda jarang sekali bermasalah ya. Jadi sejauh ini untuk persneling matic ini sangat memuaskan. Nah, di sini kita bersihkan dulu bagian yang tempat menempel dari bak persnelingnya. Setelah kita bersihkan dengan bensin atau alkohol juga bisa. Jangan sampai ada minyak atau sisa-sisa oli ya. Selain itu, dengan adanya rembes ini juga beresiko ya kalau seandainya kita melewati satu genangan. Oleh karena itu kita perlu hati-hati juga. Nah, ini bak persneling kita usahakan menempel rapat secara perlahan ya. Sebetulnya lebih bagus untuk 2 orang ya. Jadi ada satu menempelkan, lalu 1 orang lagi memasang bautnya. Kita pasang dulu baut yang di ujung bersilang ya, secara bersilang. Nah, ini 1 orang memegang, 1 orang memasang bautnya. Ya, di sini kita gunakan kunci T ya, kunci T10. Setelah terpasang semua baut, lalu kita kencangkan semua baut dengan kunci T tersebut. Usahakan bersilang, lalu momen pengerasannya cukup.
Nah, setelah selesai, mobil kita turunkan dulu. Baiklah, setelah kita pastikan kekencangan baut sudah merata, kita turunkan dulu mobilnya. Kita cabut stand jacknya. Setelah ini kita akan mengisi kembali oli matic yang tadi kita tampung ya. Setelah ini saya akan kita hidupkan ya, itu untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kebocoran. Sekarang kita coba hidupkan. Setelah tadi oli matic sudah diisi kembali. Nah, di sini tanda indikator matic yang di sini sudah mati ya. Jadi ini kita posisikan, kita perkirakan oli sudah naik, dan ini sekaligus pemanasan ya. Nah, di sini tampak indikator matic di situ tidak menyala, dan ini sudah oke. Terima kasih sudah menemani saya dalam proses penggantian packing bak persneleng matic Mitsubishi Kuda kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Anggap saja satu pengetahuan menambah pengetahuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe atau like jika para pemirsa menyukai video ini. Terima kasih.